Siang itu, matahari terasa seperti bola api yang dipaksakan menempel di ubun-ubun. Arga berdiri mematung di pinggir persimpangan besar, sementara debu jalanan terbang menyesakkan napas setiap kali truk besar melintas. Bajunya sudah basah kuyup oleh keringat, menempel di punggungnya yang letih. Tenggorokannya terasa seperti dilapisi pasir kering, perih setiap kali ia mencoba menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya untuk kesekian puluh kalinya. Kosong. Saku satunya pun sama. Ia membuka tas ranselnya dengan panik, membongkar isinya di pinggir jalan. Hanya ada 2 setel baju, sarung, dan sebuah kitab kecil. Dompet berisi uang ongkos terakhirnya dan ponsel butut satu-satunya alat komunikasinya telah raib. Dunianya serasa runtuh saat itu juga. Ia sedang dalam perjalanan pulang kampung karena mendapat kabar ibunya sakit keras, dan kini ia terdampar di tengah antah berantah tanpa sepeser pun uang. Ya Allah, bagaimana aku bisa sampai ke rumah? Bisiknya dengan suara serak yang nyaris hilang ditelan bising klakson. Air mata mulai menggenang, bukan karena ia cengeng, tapi karena rasa takut yang luar biasa jika ia tidak sempat melihat ibunya untuk terakhir kali. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan aspal yang membara ini. Hanya beberapa jam yang lalu, Arga masih berada di lingkungan pondok pesantren yang tenang, membantu membereskan kitab-kitab tua di rak perpustakaan. Suara gemericik air kolam dan lantunan hafalan santri biasanya menjadi penenang hatinya, sampai seorang pengurus memanggilnya ke kantor dengan wajah serius. Di meja itu, sebuah ponsel masih tersambung. Begitu mendengar suara parau tetangganya dari seberang telepon, jantung Arga seolah berhenti berdetak. Arga, pulanglah sebentar. Ibumu sudah 3 hari tidak bangun dari tempat tidur. Dia tidak mau kami memberitahumu karena takut mengganggu belajarmu, tapi kondisinya makin lemah, ujar suara itu. Arga hanya bisa terduduk lemas. Ia teringat wajah ibunya yang selalu tersenyum setiap kali ia pulang, menyembunyikan segala lelah dan sakit demi melihat putranya sukses. Ia teringat betapa ibunya bekerja keras berjualan gorengan di depan rumah hanya agar Arga bisa tetap menimba ilmu. Dengan sisa uang tabungan yang sangat pas-pasan, Arga langsung mengemas barang seadanya. Ia tidak sempat makan, tidak sempat beristirahat. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, wajah ibunya yang pucat. Ia mencium tangan pengurus pondok, memohon doa, lalu melangkah keluar gerbang dengan tekad bulat, tanpa pernah menyangka bahwa takdir akan mengujinya begitu hebat di tengah perjalanan nanti. Di persimpangan yang gersang itu, sebuah mobil sedan putih yang terlihat mewah dan mengkilap melambat lalu berhenti karena lampu merah. Kaca mobilnya yang gelap memberikan kesan eksklusif dan tak tersentuh. Arga menelan ludah, harga dirinya bergejolak hebat di dalam dada. Ia bukan tipe orang yang suka meminta-minta, namun bayangan ibunya yang terbaring lemah mengalahkan egonya. Dengan langkah ragu dan wajah yang memerah karena malu bercampur panas, ia mendekat ke jendela pengemudi dan mengetuknya pelan. Kaca jendela itu turun perlahan, menampakkan seorang wanita muda bernama Alia. Wajahnya cantik, namun tatapannya sangat tajam dan dingin, seolah sedang menilai apakah pemuda lusuh di depannya ini berbahaya atau tidak. "Bu, maaf mengganggu," suara Arga bergetar hebat. "Boleh saya numpang? Saya mau pulang kampung, ibu saya sakit keras. Tapi dompet dan ponsel saya baru saja hilang dicopet." Arga menunduk, tak berani menatap mata wanita itu. Ia merasa seperti pengemis, meskipun ia hanya mengharapkan tumpangan. Alia tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan Arga dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan saksama. Keheningan di antara mereka terasa sangat menyesakan, hanya riuh kendaraan di sekitar yang mengisi celah waktu tersebut. Arga merasa ingin segera lari karena malu, namun ia tetap bertahan, menaruh seluruh harapannya pada belas kasihan orang asing ini. "Masuk." Duduk di belakang, ucap Alia singkat dan datar. Arga tertegun sejenak sebelum mengucapkan terima kasih berkali-kali. Begitu pintu tertutup, udara dingin dari AC mobil langsung menusuk kulitnya yang tadi terpanggang matahari, membuatnya sedikit menggigil. Kabin mobil itu sangat wangi dan rapi, sangat kontras dengan penampilannya yang kusam dan berdebu. Arga duduk dengan kaku, meletakkan tasnya di pangkuan dan berusaha tidak menyentuh jok kulit yang mewah itu terlalu banyak. Selama perjalanan, Alia tidak banyak bicara, namun matanya terus memantau Arga melalui kaca spion tengah. Ia sengaja meletakkan dompetnya yang tebal di atas konsol tengah, sedikit terbuka hingga memperlihatkan lembaran uang merah yang banyak. Itu adalah ujian. Alia ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar sedang kesusahan atau hanya seorang penipu yang memanfaatkan cerita sedih. Arga melihat dompet itu, namun ia segera memalingkan wajah ke jendela,
memandangi pepohonan yang berlari cepat di luar. Pikirannya tidak pada uang itu, pikirannya ada pada resep obat ibunya yang terselip di dalam kitabnya. Ia hanya ingin cepat sampai. Keheningan di dalam mobil terasa begitu berat, dipenuhi oleh kecurigaan dari satu sisi dan harapan tulus dari sisi lainnya. Arga tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengungkap rahasia besar yang menghubungkan mereka di masa lalu. Alia memarkir mobilnya dengan tiba-tiba di depan sebuah toko retail. "Tunggu di sini, aku harus membeli sesuatu," ucapnya dingin. Sebelum keluar, ia sengaja membiarkan tas tangan dan dompet kulitnya yang tebal tergeletak terbuka di kursi penumpang depan, hanya beberapa sentimeter dari jangkauan Arga. Namun, pria itu tetap terpaku pada posisinya di kursi belakang. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah tumpukan uang itu. Matanya hanya terfokus pada aspal jalanan di depan, seolah-olah tatapannya bisa mempercepat laju mobil menuju rumah ibunya. Alia mengamati dari kejauhan melalui pintu kaca toko, menyadari bahwa pemuda ini benar-benar tidak tergiur oleh harta di depan matanya. Begitu kembali ke mobil, Alia menyodorkan sebotol air dingin tanpa berkata banyak. Arga menerimanya dengan anggukan takzim. Saat mobil kembali melaju, Alia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. "Siapa nama ibumu? Dan di mana tepatnya desamu?" Arga menjawab dengan nada rendah yang bergetar, "Ibu saya Ratmi, Bu. Desa kami di balik hutan jati yang lama." Mendengar nama itu, Alia mendadak mengerem sedikit lebih keras hingga mobil berguncang. Nama Ratmi memicu gelombang ingatan tentang seorang wanita yang dahulu sering membawakan makanan untuk keluarganya saat ayahnya bangkrut bertahun-tahun lalu. Tatapan Alia yang semula dingin kini mulai goyah oleh rasa penasaran. Langit tiba-tiba berubah gelap dan hujan mulai turun dengan deras, membasahi kaca depan mobil. Arga merogoh kitab kecilnya untuk memastikan resep obat ibunya tidak rusak. Tanpa sengaja, sebuah foto kecil yang sudah kusam terselip keluar dan jatuh di lantai mobil. Alia melihatnya melalui kaca spion tengah. Foto itu menampakkan ibunda Arga yang sedang berdiri di depan rumah kayu yang sangat ia kenal. Kenangan Alia tentang masa kecilnya yang sulit di desa itu semakin kuat menghantam pikirannya. Ia merasa ada beban moral yang tiba-tiba menekan dadanya, menyadari bahwa takdir mungkin sedang mempertemukannya kembali dengan anak dari orang yang pernah menolong keluarganya. Suara benturan keras terdengar dari kolong mobil saat mereka melewati jalanan desa yang mulai rusak dan dipenuhi lumpur akibat hujan. Mobil mewah itu terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam, membuat mesinnya terbatuk lalu mati. Alia memukul setir dengan kesal, sementara Arga tampak semakin panik memikirkan waktu yang terbuang. "Maaf, Bu, kalau perjalanannya jadi sulit begini, saya bisa jalan kaki saja dari sini," ujar Arga dengan rasa bersalah yang besar. Namun, Alia menoleh ke belakang dengan tatapan yang jauh berbeda dari sebelumnya, tatapan yang kini penuh dengan tekad dan sedikit penyesalan. "Tidak, aku akan membawamu sampai ke rumah ibumu, bagaimanapun caranya." Arga tidak menunggu perintah. Ia segera membuka pintu mobil, membiarkan angin dingin dan hujan lebat menerjang tubuhnya. Kakinya seketika tenggelam dalam lumpur yang licin saat ia turun ke jalanan desa yang rusak itu. Dari dalam kabin yang hangat, Alia hanya bisa menatap melalui kaca spion, melihat pemuda itu memposisikan tubuhnya di belakang mobil. "Bu, saat saya beri aba-aba, injak gasnya perlahan," teriaknya di antara deru hujan. Arga mengerahkan seluruh tenaganya, bahunya menekan bodi mobil yang mewah itu, mengabaikan fakta bahwa kemeja putihnya kini telah berubah menjadi coklat penuh lumpur. Setelah perjuangan yang melelahkan, mobil akhirnya berhasil keluar dari jebakan lumpur. Arga kembali masuk ke kursi belakang dengan napas terengah-engah, air menetes dari ujung rambut dan pakaiannya, membasahi jok kulit mobil. "Maaf, Bu, saya mengotori mobil Anda," bisiknya penuh rasa bersalah. Alia terdiam sejenak, jemarinya menggenggam setir dengan kaku. "Lupakan soal mobil ini, Arga. Aku baru ingat sesuatu. Ibumu, Bu Ratmi, dia pernah menolong keluargaku saat kami tidak punya apa-apa dulu. Aku tidak menyangka akan bertemu putranya dalam kondisi seperti ini." Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi pepohonan jati. Suasananya begitu sunyi, hanya suara tetesan hujan di atas atap seng yang terdengar. Warung gorengan kecil di depan rumah itu tertutup rapat, tumpukan kayu bakarnya sudah basah. Arga merasakan firasat buruk yang menghantam dadanya. "Kenapa sepi sekali?" gumamnya pelan. Tanpa menunggu Alia, ia langsung berlari menuju pintu depan yang tampak tidak terkunci sempurna. Alia menyusul di belakang,
Langkahnya terasa berat karena ia merasa ikut bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Di dalam rumah yang remang-remang, Arga berlutut di samping tempat tidur kayu ibunya. Bu Ratmi tampak jauh lebih kurus dan pucat dibandingkan foto yang tersimpan di kitabnya. "Ibu, Arga pulang?" Suaranya pecah menjadi isak tangis. Ibunya hanya mampu menggerakkan jemarinya sedikit, matanya tertutup rapat. Alia berdiri di ambang pintu kamar, terpaku melihat kondisi rumah yang sangat sederhana dan obat-obatan murah yang berserakan di atas meja kecil. Ia menyadari bahwa bantuan tumpangan tadi tidaklah cukup. "Arga," panggil Alia dengan suara yang bergetar, "kita harus membawanya ke rumah sakit di kota sekarang juga. Aku yang akan menanggung semuanya." Reza dengan hati-hati mengangkat tubuh ibunya yang terasa sangat ringan, seolah hanya tinggal tulang berbalut kulit. Di luar, suara gunjingan tetangga mulai terdengar di balik tirai hujan, mempertanyakan siapa wanita kota yang membawa mobil mewah itu. Alia membantu membuka pintu belakang mobil, tidak peduli pakaian mahalnya kini terkena percikan lumpur dan debu rumah kayu itu. "Cepat, Reza, kita tidak punya banyak waktu," seru Alia. Pak Kades mendekat dengan wajah penuh tanya, namun Reza hanya sempat memberikan anggukan singkat tanpa sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi karena fokusnya hanya pada napas ibunya yang semakin pendek. Di dalam kabin yang pengap oleh rasa cemas, Reza terus membisikkan doa di telinga ibunya yang tak sadarkan diri. Alia mencoba fokus mengemudi, meski wiper mobilnya sudah tidak sanggup lagi menyapu derasnya air hujan yang menghalangi pandangan. "Maafkan aku, Reza. Seharusnya aku tidak bersikap buruk padamu tadi di jalan," ucap Alia tanpa melepas pandangannya dari jalanan yang gelap dan berlubang. Reza menoleh ke arah spion tengah, menatap mata Alia yang kini tampak penuh penyesalan. "Keadaan memang membuat kita sulit percaya pada siapapun, Bu. Saya hanya bersyukur ibu akhirnya mengenali wajah ibu saya sebelum terlambat," sahutnya dengan suara parau. Ban mobil berdecit hebat saat Alia mengerem mendadak di depan tumpukan tanah merah yang menutup jalan sepenuhnya. Longsoran itu terlalu besar untuk dilewati mobil manapun. Reza turun, memeriksa keadaan sekeliling yang hanya berupa hutan jati yang gelap gulita dan mencekam. "Kita terjebak, dan jalan memutar akan memakan waktu berjam-jam," teriaknya di tengah deru badai yang kian mengganas. Alia ikut keluar, wajahnya basah kuyup dan tampak sangat panik melihat kondisi Bu Ratmi yang semakin kritis di dalam mobil. Reza kemudian melihat sebuah cahaya redup dari gubuk penjaga hutan di kejauhan dan menyadari ia harus membuat pilihan sulit antara tetap menunggu atau menembus hutan di tengah badai. Hujan semakin menggila, mengubah tanah hutan menjadi bubur lumpur yang licin. Reza mengikat tubuh ibunya yang lunglai ke punggungnya menggunakan sarung yang ia bawa. Setiap langkah terasa berat, otot kakinya gemetar menahan beban dan licinnya medan. Alia berjalan tertati di belakangnya, memegangi lampu kilat ponselnya sebagai penerang jalan. "Hati-hati, Reza, akar pohon di depanmu sangat licin," teriak Alia di antara deru angin. Reza tidak menjawab, giginya bergeletuk menahan dingin dan lelah, namun matanya tetap tajam menatap ke depan. Ia tidak peduli jika paru-parunya serasa mau pecah. Baginya, setiap detik adalah nyawa ibunya. Alia melihat punggung pemuda itu yang basah kuyup dan penuh lumpur, menyadari bahwa ketangguhan Reza lahir dari penderitaan yang tak pernah ia rasakan di dunia korporatnya yang nyaman. Reza menendang pintu gubuk kayu itu hingga terbuka. Di dalamnya kosong, hanya ada dipan kayu tua dan tumpukan kayu bakar kering. Dengan sangat hati-hati, ia membaringkan ibunya di atas dipan. Alia segera memeriksa sinyal ponselnya dengan wajah frustrasi. "Sial, tidak ada sinyal sama sekali di sini. Kita benar-benar terputus," keluh Alia sambil membanting tubuhnya ke kursi bambu yang berderit. Reza tidak menghiraukan keluhan itu, ia sibuk menggosok telapak tangan ibunya yang sedingin es. "Bu, tolong jangan tinggalkan Reza," bisiknya parau. Alia terdiam, melihat pemandangan itu. Keangkuhannya sebagai CEO runtuh sepenuhnya saat menyadari bahwa semua uang di rekeningnya saat ini tidak bisa membeli satu batang pun sinyal telepon atau menurunkan suhu panas di tubuh Bu Ratmi. "Kenapa kamu tidak membenciku?" tanya Alia tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik di antara suara hujan yang menghantam atap seng. Reza menoleh sedikit, wajahnya tampak sangat lelah di bawah cahaya lampu minyak. "Membenci untuk apa, Bu?" Alia menunduk, memainkan jemarinya. "Aku menghinamu di jalan tadi. Aku mengujimu dengan uang. Aku curiga padamu padahal ibumu sedang sekarat." Reza menghela napas panjang, menatap ibunya yang masih terpejam. "Ibu saya selalu bilang, kemiskinan seringkali membuat orang lain takut pada kita.
Saya tidak punya waktu untuk membenci ibu, karena saya terlalu sibuk berterima kasih ibu mau berhenti. Tanpa ibu, saya mungkin masih di persimpangan itu, meratapi dompet yang hilang. Alia merasa dadanya sesak. Ia menyadari bahwa selama ini ia yang sebenarnya miskin empati dan ketulusan. Pintu gubuk terbuka dengan hentakan keras, memunculkan sosok pria tua berseragam hijau kusam yang basah kuyup. "Kalian tidak bisa lewat sini," teriak penjaga hutan itu dengan napas tersengal. Reza langsung berdiri. "Pak, ibu saya harus ke rumah sakit. Tolong kami." Pria itu menggeleng lemah dengan wajah pucat. Jembatan gantung satu-satunya menuju jalan raya baru saja putus terbawa arus sungai di bawah sana. "Kalian terjebak di hutan ini sampai air surut." Mendengar itu, Alia berdiri dengan lutut gemetar. "Tapi wanita ini butuh pertolongan medis segera. Dia bisa meninggal," teriaknya panik. Penjaga hutan itu hanya menatap mereka dengan iba. Reza kembali terduduk di samping ibunya, menggenggam tas ranselnya erat-erat, menyadari bahwa takdir baru saja mengunci mereka dalam keputusasaan yang lebih dalam. Bu Ratmi mulai menggigil hebat. Giginya bergemeletuk hingga dipan kayu itu ikut bergetar. Reza memegangi tangan ibunya dengan panik, mencoba memberikan kehangatan melalui telapak tangannya yang juga dingin. "Pak, apa tidak ada obat atau kain hangat di sini?" tanya Reza kepada penjaga hutan. Pria tua itu hanya bisa menyodorkan selimut lusuh yang bau apek. Alia, yang biasanya sigap memberi perintah di ruang rapat, kini hanya bisa berdiri mematung melihat napas wanita itu yang tersengal-sengal. Alia merobek syal sutra mahalnya tanpa ragu untuk dijadikan kompres darurat, menyadari bahwa benda bermerek itu kini hanya sekadar kain tak berarti di tengah rimba. Penjaga hutan itu menghela napas panjang sambil menunjuk ke arah tebing di belakang gubuk. Ada jalan tikus melintasi bukit batu, tapi itu sangat licin dan sempit. Di bawahnya jurang langsung ke sungai. "Hanya pemuda kuat yang bisa lewat sana di cuaca seperti ini," ujarnya lirih. Alia menoleh ke arah Reza, melihat kelelahan yang luar biasa di wajah pria itu. Namun, Alia melihat sorot mata yang tak gentar. "Saya akan lewat sana, Pak. Saya akan cari bantuan ke desa seberang," ucap Reza tegas. Alia menggenggam lengan Reza, mencoba menghentikan kenekatan itu. "Itu bunuh diri, Reza." "Hujan belum reda," teriak Alia. "Kalau saya diam di sini, ibu saya yang akan pergi, Bu," jawab Reza pelan namun penuh keyakinan. Sebelum Reza melangkah keluar, Alia melepas jam tangan emasnya yang sangat mahal dan menyerahkannya. "Bawa ini. Jika kamu sampai di desa seberang dan butuh menyewa kendaraan atau membayar orang, gunakan ini sebagai jaminan." "Katakan ini milik Alia Mahendra," bisik Alia. Reza menatap benda berkilau itu sejenak, lalu menggeleng. "Simpan saja, Bu. Saya tidak butuh emas untuk menyelamatkan ibu saya." Alia menarik tangan Reza paksa dan memasukkan jam itu ke saku kemejanya. "Ini bukan soal harga diri lagi, ini soal waktu. Bawa ini," bentak Alia dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, Reza mengangguk singkat, membetulkan letak tasnya, lalu menghilang di balik kegelapan hutan jati yang angker, meninggalkan Alia yang kini harus menjaga Bu Ratmi seorang diri dalam kesunyian yang mencekam. Angin kencang menderu di antara celah-celah batu, mencoba merobek sarung yang melilit tubuhnya. Setiap kali kakinya mendarat, tanah di bawahnya seolah ingin menyerah dan meluncur ke dasar jurang yang gelap. Napasnya pendek dan terasa panas di dada, sementara air hujan yang masuk ke mata membuatnya harus berkali-kali menyeka wajah dengan punggung tangan yang gemetar. Di tengah kegelapan, ia merogoh saku kemejanya dan merasakan logam dingin dari jam tangan pemberian Alia. Benda itu menjadi pengingat bahwa di belakang sana, ibunya sedang bertaruh nyawa. Satu langkah lagi, bisik Reza pada dirinya sendiri, mencoba mengalahkan suara gemuruh sungai di bawah sana yang seolah memanggilnya untuk jatuh. Cahaya redup dari lampu minyak menari-nari di dinding kayu, menciptakan bayangan yang gelisah. Alia berlutut di lantai tanah, tidak memedulikan lututnya yang kotor, sementara tangannya terus mengompres dahi Bu Ratmi dengan potongan syal sutranya. "Pak, kenapa napasnya semakin berat?" tanya Alia dengan suara yang nyaris hilang ditelan suara hujan. Penjaga hutan itu hanya bisa menambah kayu bakar ke tungku kecil di sudut ruangan. Suhu tubuhnya terus naik. "Nak, kalau bantuan tidak datang sebelum fajar, saya takut jantungnya tidak akan kuat," jawab pria tua itu pelan. Alia menatap wajah pucat di depannya, merasakan penyesalan yang mendalam karena pernah meragukan ketulusan pemuda yang kini sedang mempertaruhkan nyawa di luar sana. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menggedor pintu sebuah bangunan kayu yang memiliki papan nama,
bidan desa. Tubuhnya ambruk di teras saat pintu terbuka, menampakkan seorang wanita parubaya yang terkejut melihat sosoknya yang berantakan. "Tolong ibu saya," digubuk penjaga hutan, rintinya sambil menyodorkan jam tangan emas milik Alia. "Gunakan ini, tolong bawa oksigen dan obat." Nama pemilik jam ini Alia Mahendra, dia akan mengganti semuanya. Wanita itu tertegun sejenak, mengenali nama keluarga besar yang pernah menjadi donatur di daerah tersebut. "Tunggu di sini, saya akan panggil pemuda desa untuk membawa tandu. Tapi jalan utama putus, kita harus memutar lewat sungai yang sedang meluap," seru bidan itu panik. Arus sungai yang berwarna coklat pekat menghantam pilar jembatan kayu yang tersisa, menciptakan suara gemuruh yang mengerikan. Reza berdiri di pinggir aliran air, melihat beberapa pemuda desa ragu untuk menyeberangkan tabung oksigen menggunakan tali tambang. "Tidak ada waktu lagi," teriaknya di antara deru badai. Ia meraih ujung tali, mengikatnya kuat-kuat ke pinggangnya sendiri, berniat menjadi orang pertama yang menyeberang meski arus bisa menyeretnya kapan saja. Ketakutannya pada kematian kalah oleh bayangan wajah ibunya yang pucat. Sementara itu, salah satu pemuda desa berteriak bahwa jembatan gantung di hulu sudah benar-benar lenyap, menjadikan rute berbahaya ini satu-satunya harapan bagi nyawa Bu Ratmi. Air sungai yang dingin menusuk tulang, berusaha menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan. Ia mencengkeram tali tambang itu hingga telapak tangannya lecet dan berdarah, namun matanya tetap tertuju pada tepian seberang. "Hanya sedikit lagi," teriaknya dalam hati, mengabaikan hantaman kayu-kayu patah yang terbawa arus dan sesekali menghantam kakinya yang mulai mati rasa. Ia menoleh sejenak ke arah gubuk yang cahayanya mulai meredup di kejauhan. Bayangan Alia yang sedang merawat ibunya memberikan dorongan tenaga tambahan pada lengannya. Ia tahu ia tidak boleh menyerah di tengah arus ini, karena jika ia hanyut, harapan ibunya untuk bertahan hidup akan ikut tenggelam bersamanya ke dasar sungai. Setelah berhasil mencapai daratan, ia segera menarik tali yang mengikat tabung oksigen. Namun, bunyi mendesis kecil membuatnya membeku. Katup tabung itu terbentur batu saat penyeberangan tadi. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menutup kebocoran itu menggunakan sobekan kain sarungnya. "Jangan sekarang, tolong jangan rusak sekarang," ratapnya sambil berusaha sekuat tenaga menahan gas yang keluar. Perjalanan kembali terasa 2 kali lebih berat dengan beban tabung di pundaknya. Saat ia hampir mencapai gubuk, sebuah suara gemuruh terdengar dari atas bukit. Tanah dan pepohonan meluncur ke bawah, menutup jalur tikus yang baru saja ia lalui. Ia berdiri terpaku di depan tumpukan batang pohon raksasa yang merintangi jalan, sementara cahaya gubuk penjaga hutan terlihat samar di balik rimbunnya hutan yang mencekam. Suara mendesis itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga Reza. Ia menatap tumpukan tanah dan batang jati raksasa yang kini menjulang di depannya, menghalangi satu-satunya jalan kembali ke gubuk. Dengan jemari yang mati rasa karena kedinginan, ia terus menekan sobekan kain sarungnya pada katup tabung oksigen yang bocor. "1 menit saja, berikan saya 1 menit untuk tidak gagal," bisiknya dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis. Ia mencoba memanjat gundukan tanah yang masih labil itu, mengabaikan kerikil tajam yang menyayat telapak tangannya hingga berdarah, sementara tabung di pundaknya terasa seberat gunung. Di dalam gubuk, Alia menatap pergelangan tangannya yang kini kosong tanpa jam tangan emasnya, lalu beralih ke wajah pucat Bu Ratmi. Napas wanita itu kini terdengar sangat pendek dan satu-satu. Penjaga hutan itu terus menambahkan kayu bakar, namun kehangatan seolah enggan singgah di ruangan itu. "Pak, kenapa Reza belum kembali? Harusnya dia sudah sampai," tanya Alia dengan nada yang mulai bergetar karena panik. Pria tua itu tidak menoleh, hanya menatap api yang bergoyang. "Hutan ini punya caranya sendiri untuk menguji niat manusia, Nak. Jika dia tidak sampai sebelum fajar, mungkin memang sudah suratan," jawabnya lirih. Alia mengepalkan tangannya, merasa marah pada ketidakberdayaan yang ia rasakan di tengah rimba ini. Reza berhasil merayap melewati puncak longsoran, namun kakinya terpeleset saat hendak turun, membuatnya terguling beberapa meter ke bawah. Tabung oksigen itu terlepas dari genggamannya dan menghantam batu besar dengan suara dentuman logam yang keras. Ia segera merangkak mendekati tabung itu, memeluknya seperti memeluk nyawanya sendiri. Desisan gas itu semakin keras, menandakan kebocoran yang kian parah. Tidak boleh habis," gumamnya sambil menyeret tabung itu dengan sisa tenaganya yang hampir habis. Pikirannya mulai berkabut karena kelelahan, namun bayangan ibunya yang menantinya di gubuk memberinya kekuatan terakhir untuk kembali berdiri. Pintu gubuk itu terbanting terbuka,
memunculkan sosok Reza yang sudah tidak tampak lagi karena tertutup lumpur pekat. Ia ambruk di lantai sambil menyodorkan tabung oksigen yang masih mendesis lemah. Alia segera berlari menghampirinya, membantu mengangkat tabung itu ke samping Bu Ratmi. "Reza, kamu berhasil," teriak Alia dengan air mata yang akhirnya tumpah. Namun Reza hanya bisa menatapnya dengan mata yang redup. Jalannya tertutup longsor total, Bu. Bidan dan warga tidak bisa lewat. Mereka terjebak di seberang sungai, bisiknya dengan napas yang serasa terputus. Alia terpaku, menyadari bahwa meski oksigen sudah di tangan, mereka kini benar-benar terkepung di tengah rimba tanpa bantuan medis tambahan. Alia dengan tangan gemetar mencoba merapatkan lilitan kain pada katup tabung yang terus mendesis. "Reza, bantu aku." "Tekanan oksigennya turun terus," teriaknya. Namun, Reza hanya bisa bersandar di dinding kayu, napasnya memburu dan matanya setengah terpejam karena kelelahan yang luar biasa. Lumpur yang mengering di wajahnya mulai retak, memperlihatkan gurat kesedihan yang mendalam. "Maaf, Bu, kepala saya sangat pusing," bisik pemuda itu pelan. Alia melihat telapak tangan Reza yang hancur dan berdarah karena memanjat longsoran tadi, menyadari bahwa pemuda ini telah memberikan segalanya melampaui batas kemampuan manusia biasa. "Kenapa kamu tidak melepaskan tabung itu saat jatuh tadi?" tanya Alia sambil terus memantau napas Bu Ratmi. Reza perlahan membuka matanya, menatap langit-langit gubuk yang mulai bocor terkena air hujan. "Kalau tabung itu hilang, saya tidak punya alasan untuk pulang. Bu, harta saya hanya ibu saya. Jika dia pergi, dunia saya berhenti," jawabnya dengan suara yang sangat tenang namun menyayat hati. Alia terdiam, merasa kata-kata itu menampar gaya hidupnya yang selama ini hanya mengejar angka dan ambisi. Di tengah hutan yang mencekam ini, ia baru menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek jam tangan yang dipakainya, melainkan oleh apa yang ia pertaruhkan untuk orang yang dicintainya. Penjaga hutan itu masuk membawa ember untuk menampung bocoran air hujan dari atap. Dengar, tanah di belakang gubuk ini mulai bergerak lagi. Akar pohon jati di atas sana tidak akan kuat menahan beban air lebih lama lagi, ujarnya dengan nada penuh peringatan. Reza mencoba berdiri, bertumpu pada lututnya yang gemetar. "Maksud Bapak, kita harus pindah lagi?" tanyanya panik. Pak tua itu menggeleng lemah. "Tidak ada tempat untuk pindah. Kita terjebak di antara jurang dan longsoran. Kita hanya bisa berdoa agar pohon itu tidak tumbang ke arah sini sebelum fajar." Alia menatap keluar jendela yang gelap, hanya melihat kilatan petir yang sesekali menerangi barisan pohon raksasa yang tampak seperti raksasa yang siap menerjang mereka. Suara desisan oksigen itu tiba-tiba berhenti. Kabin gubuk menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara hujan yang menghantam atap seng. Reza segera merangkak menuju ibunya, memeriksa aliran udara dari masker oksigen. "Habis, Bu, oksigennya habis," teriaknya histeris. Bu Ratmi mulai megap-megap, tangannya mencengkeram kain dipan dengan kaku. Alia memeriksa denyut nadi di leher wanita itu dan wajahnya memucat. Jantungnya melemah. "Reza, kita harus melakukan sesuatu." Di luar, suara gemuruh tanah yang meluncur terdengar semakin dekat, seolah-olah alam sedang menghitung mundur waktu mereka. Reza memeluk kepala ibunya, membisikkan syahadat dengan air mata yang membasahi pipinya yang kotor oleh lumpur. Suara sunyi setelah oksigen habis terasa lebih mengerikan daripada guntur di luar. Alia langsung melompat ke sisi dipan, menekan dada Bu Ratmi dengan irama yang konstan. "Ayo, Bu, bertahanlah," teriaknya dengan suara yang pecah. Reza tersungkur di lantai, tangannya gemetar hebat saat mencoba memutar katup tabung, berharap masih ada sisa gas yang terselip. "Tidak mungkin, tidak boleh begini," isaknya. Penjaga hutan itu hanya bisa memegang lampu minyak dengan tangan gemetar, memberikan pencahayaan temaram pada perjuangan hidup dan mati di tengah kepungan lumpur. Tiba-tiba, suara derit kayu yang patah terdengar dari atap gubuk. Pohon jati di atas bukit mulai tumbang. "Kita harus geser dipannya ke sudut sana," perintah penjaga hutan dengan nada mendesak. Sambil terus memantau napas ibunya, Reza dan Alia bahu-membahu menyeret dipan kayu yang berat itu. Di tengah kepanikan, Alia menatap mata pemuda itu. "Reza, aku menghabiskan jutaan untuk asuransi kesehatan di kota, tapi di sini, semua uangku tidak bisa menghentikan pohon itu rubuh. Maafkan aku yang baru menyadari betapa rapuhnya hidup ini," bisik Alia di sela napasnya yang memburu. Saat dipan sudah bergeser, sebuah kantong kain kecil terjatuh dari dalam kitab kecil milik Reza.
Ia teringat pesan pengasuh pondok tentang ramuan herbal yang diselipkan di sana. Ini minyak asma dari kiai saya, gumamnya. Dengan tangan gemetar, ia mengoleskan minyak berbau tajam itu ke dada dan leher ibunya, lalu melakukan pijatan di titik-titik yang pernah diajarkan ibunya dulu. Alia hanya bisa menonton dengan takjub, menyadari bahwa di tempat terpencil ini, ketulusan dan pengetahuan tradisional mungkin lebih berharga daripada segala kemewahan yang ia banggakan. Bau rempah yang menenangkan mulai memenuhi ruangan yang lembab itu. Perlahan, napas Bu Ratmi mulai sedikit lebih teratur meski matanya masih terpejam. Di luar, Alia melihat kilatan cahaya senter dari tebing seberang. Ada orang di sana, tim penyelamat, serunya dengan kegembiraan yang meluap. Namun, kegembiraan itu seketika sirna saat suara gemuruh yang lebih besar dari sebelumnya terdengar dari balik gubuk. Tanah di bawah bangunan kayu itu mulai bergetar hebat, menandakan bahwa lereng tempat mereka berpijak tidak akan mampu bertahan lebih dari hitungan menit. Suara gemeretak kayu yang patah beradu dengan dentum tanah yang bergeser di bawah kaki mereka. Reza dengan sigap merengkuh tubuh ibunya, mengabaikan rasa perih di otot lengannya yang sudah mencapai titik nadir. Kita harus keluar sekarang. Gubuk ini tidak akan bertahan, teriaknya kepada Alia. Tanpa sempat menyambar barang lain selain tas ranselnya yang sudah kusam, mereka bergegas keluar tepat saat tiang penyangga belakang gubuk itu amblas ke dalam kegelapan jurang. Alia tersungkur di atas lumpur, napasnya memburu saat melihat bangunan yang baru saja melindungi mereka itu hancur berkeping-keping di telan bumi. Di bawah perlindungan ceruk batu yang sempit, Reza menyandarkan ibunya dengan sangat hati-hati. Ia menyeka air hujan yang terus membasahi wajah wanita itu menggunakan ujung sarungnya yang masih kering di bagian dalam. "Kenapa ibu dulu mau menolong keluarga Bu Alia?" bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Alia yang duduk mendekap lutut di sampingnya menoleh, matanya yang biasa tajam kini tampak sembab. "Mungkin karena bagi ibumu, menolong bukan soal memiliki lebih, tapi soal menjadi manusia, Reza. Aku yang buta selama ini," sahut Alia dengan suara yang bergetar karena dingin dan rasa malu yang kembali muncul. Cahaya senter dari seberang jurang meliuk-liuk di antara rimbunnya pohon jati, namun sebuah celah lebar akibat longsoran baru memisahkan mereka dari bantuan. Reza berdiri di tepi jurang, melambaikan tangannya dengan sisa tenaga yang ada. "Kami di sini," teriaknya, namun suaranya langsung teredam oleh deru angin badai. Alia merogoh ponselnya, mencoba menyalakan lampu kilat yang sudah mulai melemah baterainya sebagai tanda. "Mereka tidak bisa menyeberang, arusnya terlalu deras di bawah sana," ucap Alia dengan keputusasaan yang mulai merayap kembali saat melihat tim penyelamat tampak ragu di seberang sana. Tangan Bu Ratmi yang dingin tiba-tiba mencengkeram ke meja Reza. Matanya terbuka sedikit, menatap putranya dengan pandangan yang sangat sayu namun penuh kasih. "Reza, jangan paksa diri," gumamnya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Reza langsung berlutut, mendekatkan telinganya ke bibir ibunya. "Ibu harus kuat, bantuan sudah dekat. Bu, tolong jangan menyerah sekarang," pintanya dengan isak tangis yang tak lagi bisa ditahan. Alia memalingkan wajah, tak sanggup melihat pemandangan memilukan itu, menyadari bahwa meski mereka telah menempuh perjalanan yang begitu heroik, maut masih berdiri sangat dekat di antara mereka. Alia berdiri di bibir ceruk batu, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Cahaya lampu kilatnya yang redup berkedip-kedip, mencoba menembus tirai hujan yang pekat. Di seberang sana, beberapa titik cahaya senter membalas, namun jarak yang tercipta akibat longsoran baru itu terlalu lebar. "Mereka melihat kita, Reza, tapi mereka tidak bisa melompat ke sini," teriak Alia frustrasi. Reza hanya bisa mengeratkan pelukannya pada sang ibu, merasakan detak jantung wanita itu yang semakin tidak beraturan. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mereka di sela deru angin, membuat setiap detik terasa seperti jam yang berjalan sangat lambat. Bibir Bu Ratmi bergerak pelan, mengeluarkan suara yang nyaris tak terdengar. "Reza, amplop itu ada surat untuk ayah Alia," bisiknya tersengal. Ia menarik napas panjang dengan susah payah. "Dulu, ayahmu tidak hanya membela, dia menyimpan bukti bahwa ayah Alia tidak bersalah." Reza tertegun, matanya membelalak menatap ibunya yang kini kembali memejamkan mata. Rahasia yang terkubur selama belasan tahun itu tiba-tiba meledak di tengah badai. Alia yang mendengar samar-samar percakapan itu langsung menoleh, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa sekaligus harapan yang baru muncul di tengah keputusasaan. Sebuah tali tambang terbang dari seberang jurang, jatuh tepat di depan ceruk batu mereka. Alia dengan sigap menyambarnya,
Namun saat ia hendak mengikatkan tali itu ke akar pohon terdekat, bumi di bawah kaki mereka kembali bergetar. Retakan besar mulai merayap dari bibir jurang menuju tempat Reza duduk. "Reza, cepat bangun. Tanah ini akan amblas," teriak Alia sambil mengulurkan tangannya yang gemetar. Ia harus membuat pilihan antara mengamankan tali itu sendirian, atau membantu Reza mengangkat ibunya yang kini sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Situasi menjadi semakin genting saat suara gemuruh air sungai di bawah terdengar semakin keras, siap menelan apapun yang jatuh. Tanah di bawah kaki mereka bergeser beberapa sentimeter, menimbulkan suara gesekan batu yang mengerikan. Reza menatap tali yang dipegang Alia, lalu menatap wajah ibunya yang pucat pasi. "Ibu, pegangan yang kuat," bisiknya meskipun ia tahu sang ibu tak mendengarnya. Ia melilitkan tali tambang itu ke pinggangnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap mendekap erat tubuh ibunya. "Alia, saat saya melompat, pastikan orang-orang di seberang menariknya dengan cepat," perintah Reza dengan sorot mata yang penuh determinasi. Namun, saat ia bersiap melakukan lompatan hidup dan mati itu, sebuah batang pohon besar yang terbawa longsoran dari atas meluncur cepat menuju arah mereka. Batang pohon jati raksasa itu menghantam bibir tebing dengan getaran yang memekakan telinga tepat saat kaki Reza menolak tanah. Lereng di bawahnya amblas seketika, membuat ia dan ibunya terhempas ke udara, terjun bebas menuju kegelapan jurang yang menganga. "Reza!" teriakan Alia melengking, tertelan deru badai yang kian ganas. Beruntung, tali tambang yang melilit pinggangnya tersentak kencang, menahan jatuhnya mereka tepat beberapa meter di atas aliran sungai yang mengamuk. Ia terombang-ambing di tengah hujan, memeluk erat tubuh ibunya yang lunglai, sementara debu dan kerikil terus menghujani mereka dari atas. Alia merayap di atas tanah yang licin, jari-jarinya mencengkeram ujung tali tambang dengan putus asa. Kulit telapak tangannya terkelupas, namun ia seolah tidak lagi merasakan sakit di tengah pacu adrenalinnya. Dari atas bibir jurang, ia melihat Reza berjuang menjaga keseimbangan agar tubuh ibunya tidak menghantam dinding batu. "Bertahanlah, Reza, pegangan yang kuat," teriak Alia. Namun, beban dari batang pohon yang jatuh tadi kini menindih jalur tali, memberikan tekanan tambahan yang membuat akar pohon tempat Alia bersandar mulai berderit, siap tercabut dari tanah yang labil. Di tengah ayunan maut di atas sungai, Reza mendongak dan berteriak sekuat tenaga kepada Alia. "Bu Alia, surat itu surat di dalam tas saya. Ayah saya menyimpan bukti bahwa ayah Anda tidak bersalah atas fitnah belasan tahun lalu." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada guntur manapun. Rahasia yang selama ini dicari keluarganya untuk membersihkan nama baik mereka ternyata ada di tangan pemuda yang hampir ia tinggalkan di pinggir jalan. Alia menatap tas biru kusam yang dipeluk Reza, menyadari bahwa pertemuan mereka bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah jalan menuju keadilan yang tertunda. Tiba-tiba terdengar suara serat tali yang mulai terurai. Trek-trek. Gesekan tali dengan batu tajam di bibir jurang mulai mengikis harapan hidup mereka. Penyelamat di seberang sungai berusaha melemparkan tali tambahan, namun angin badai membuat setiap lemparan meleset jauh. Di sela napasnya yang pendek, Bu Ratmi perlahan membuka mata, menatap wajah Reza dengan pandangan yang penuh haru dan pengorbanan. Lepaskan ibu, nak. Biar kamu selamat," bisiknya sangat lirih. Reza menggeleng kuat-kuat, air mata menyatu dengan air hujan yang membasahi pipinya. "Tidak, Bu, kalau ibu pergi, dunia Reza sudah berakhir di sini." Alia mengerang kesakitan, telapak tangannya yang halus kini terkoyak oleh gesekan tali tambang yang kasar. "Reza, bertahanlah. Jangan lepaskan ibumu," teriaknya di tengah gemuruh hujan yang memekakkan telinga. Di bawah sana, tubuhnya dan sang ibu berayun liar tertiup angin kencang di atas aliran sungai yang mengamuk. Ia mencoba mencari pijakan di dinding tebing yang licin, namun setiap kali kakinya menyentuh batu, tanah tersebut justru rontok dan jatuh ke dasar jurang. "Alia, jika tali ini putus, pastikan Anda mengambil tas saya. Surat itu ada di kantong rahasia," serunya dengan sisa tenaga yang ada. Suaranya parau menembus tirai hujan. Serat-serat tali tambang itu mulai terputus satu persatu akibat bergesekan dengan tepian batu yang tajam. Ia merasakan tubuhnya merosot beberapa sentimeter lagi, membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap ke bawah, ke arah pusaran air coklat yang siap menelan mereka kapan saja. "Ibu, tolong buka mata ibu. Kita harus selamat," bisiknya di telinga sang ibu yang sudah tidak merespons. Di atas, Alia tanpa putus asa mencari akar pohon lain untuk melilitkan tali,
sementara tanah di bawah kakinya terus tergerus air. Situasi semakin kritis ketika sebuah batang pohon besar hanyut di sungai tepat di bawah jalur jatuhnya mereka. "Apa maksudmu dengan bukti itu, Reza?" teriak Alia dengan air mata yang menyatu dengan air hujan. Ia tidak percaya bahwa jawaban atas penderitaan keluarganya selama ini berada di dalam tas biru kusam yang sedang dipeluk pemuda itu. "Ayah saya meninggal untuk menjaga surat itu, Bu. Dia tidak ingin ayah Anda difitnah terus-menerus," sahutnya sambil terengah-engah, wajahnya pucat karena kedinginan yang menusuk tulang. Penyelamat di seberang sungai mulai melemparkan tali pengait baru, namun angin kencang membuat tali tersebut tersangkut di dahan pohon jati yang sudah miring, menambah kerumitan dalam upaya penyelamatan yang hampir mustahil ini. Suara gemuruh kembali terdengar dari puncak bukit, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Longsoran susulan membawa bebatuan besar yang meluncur tepat ke arah Alia berdiri. "Alia, awas!" teriaknya saat melihat bahaya tersebut. Alia terpaksa melepaskan satu tangannya dari tali untuk melindungi kepalanya, membuat posisi mereka semakin tidak stabil di udara. Tali utama kini hanya bergantung pada satu lilitan akar yang mulai tercerabut. Ia merasakan tubuhnya berputar hebat di atas arus sungai, sementara tas di pundaknya tersangkut pada dahan tajam yang merobek bagian sampingnya, memperlihatkan amplop kuning yang dibicarakannya tadi mulai tergelincir keluar. Tali tambang itu akhirnya putus karena gesekan batu tajam, namun tepat pada detik yang sama, tangan-tangan kekar dari tim penyelamat berhasil menyambar lengan Reza dan Alia. Dengan perjuangan kolektif yang luar biasa, mereka ditarik ke atas gundukan tanah yang stabil tepat sebelum seluruh lereng itu runtuh ke sungai yang mengamuk. Di tengah napas yang tersengal dan tubuh yang menggigil karena kedinginan, Reza tetap mendekap erat ibunya yang tak sadarkan diri, sementara Alia jatuh berlutut, menatap tas biru yang robek namun masih menyimpan rahasia besar keluarganya. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruang perawatan yang tenang di rumah sakit kota, Bu Ratmi akhirnya membuka mata dan tersenyum lemah ke arah Reza. Alia berdiri di samping jendela, memegang amplop kuning yang telah dibersihkan. Dokumen di dalamnya telah dikonfirmasi oleh pengacara sebagai bukti kunci yang membersihkan nama baik ayahnya dari segala fitnah masa lalu. Alia mendekati Dipan, menggenggam tangan wanita tua itu dengan penuh takzim, menyadari bahwa perjalanan menyakitkan di tengah hutan kemarin adalah cara Tuhan untuk membayar utang budi keluarganya. 1 tahun telah berlalu. Warung gorengan Bu Ratmi di desa kini telah berubah menjadi toko kecil yang rapi dan permanen. Reza kembali berdiri di persimpangan besar tempat ia dulu terdampar tanpa harapan, namun kali ini ia mengenakan seragam kuliah yang rapi dengan tas punggung baru di pundaknya. Ia menatap matahari yang bersinar cerah, menyadari bahwa takdir tidak pernah memberinya ujian tanpa menyertakan pertolongan. Dari kejauhan, mobil putih milik Alia melambat dan membunyikan klakson sebagai sapaan hangat, menandai dimulainya babak baru kehidupan mereka yang kini terikat oleh benang kebaikan yang abadi.